Pernahkah kamu mengalami momen di mana sesuatu yang kamu harapkan datang begitu saja, tanpa kamu rencanakan? Kamu hanya menjalani hari seperti biasa, bahkan tidak memikirkannya terlalu keras. Lalu entah bagaimana, kesempatan datang, rezeki muncul, dan segalanya mengalir tanpa paksaan. Seolah semesta bekerja diam-diam di belakang layar, menyiapkan jalannya tanpa kamu sadari. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Dalam spiritualitas dan ilmu pikiran modern, ada sebuah konsep yang disebut energi bawah sadar. Kekuatan besar yang tetap bekerja, bahkan ketika tubuhmu sedang beristirahat. Ketika kamu tidur, pikiran sadar berhenti aktif, tapi pikiran bawah sadar tidak pernah tidur. Ia terus merekam, memproses dan mengatur getaran energimu berdasarkan apa yang kamu tanamkan sepanjang hari. Bayangkan bawah sadarmu seperti taman yang luas. Apapun yang kamu tanam di sana, baik itu ketakutan, keyakinan, harapan, atau rasa syukur, akan tumbuh dan berbuah di realitas hidupmu. Dan tidur adalah saat taman itu disiram oleh energi semesta. Ketika kamu tenang, tidak menolak, tidak memaksa, dan membiarkan energi bekerja, justru di saat itulah semesta menemukan celah untuk menyalurkan rezekimu. Banyak orang tidak menyadari bahwa saat mereka tidur, tubuh memasuki kondisi frekuensi otak yang berbeda. Dari gelombang beta ke alfa, theta, dan akhirnya delta. Gelombang-gelombang ini bukan sekadar istilah sains, masing-masing adalah pintu menuju dunia bawah sadar yang dalam. Dalam gelombang theta, antara sadar dan tidur, manusia berada pada kondisi paling reseptif terhadap energi dan sugesti. Itulah sebabnya banyak tradisi spiritual mengajarkan doa atau afirmasi sebelum tidur. Karena saat itulah energi bawah sadar sedang membuka diri sepenuhnya. Jika sepanjang hari kamu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, atau rasa kekurangan, maka pikiran bawah sadarmu akan membawa energi itu ke dalam tidurmu. Namun, jika kamu mengakhiri hari dengan rasa syukur, keyakinan, dan ketenangan, maka bawah sadarmu akan memancarkan energi keberlimpahan saat kamu terlelap. Dan keesokan harinya, kamu sering kali bangun dengan perasaan ringan, segar, dan entah kenapa, hari itu berjalan lebih baik dari biasanya. Itulah hasil dari energi bawah sadar yang tersetel dengan benar. Banyak orang bekerja keras sepanjang hari, mengejar uang dengan segala cara, tapi melupakan bahwa pikiran mereka justru memancarkan vibrasi kekurangan. Mereka bangun dengan stres, tidur dengan cemas, dan mengulangi siklus yang sama setiap hari. Padahal, saat tubuh tidur, alam justru sedang bekerja, menyusun peristiwa, mengatur pertemuan, dan menciptakan kebetulan yang akan menjadi jalan rezeki mereka. Namun, energi semesta hanya bisa bekerja ketika kita tidak menghalanginya dengan ketegangan pikiran. Ada pepatah kuno yang berkata, ketika kamu berhenti mendayung, arus kehidupan akan membawamu ke tempat yang tepat. Tidur adalah momen di mana kita berhenti mendayung, berhenti melawan arus kehidupan. Dan saat kita pasrah dengan kesadaran penuh, semesta akhirnya bisa menuntun arah perahu kita ke tujuan yang seharusnya. Itulah mengapa beberapa orang yang hidup dengan tenang, penuh syukur, dan tidak terobsesi dengan hasil, justru sering mendapat keajaiban. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena energi mereka selaras dengan aliran kehidupan. Saat tubuh mereka tidur, bawah sadar mereka tetap bekerja, memanggil energi rezeki, menyusun sinyal ke semesta, dan menarik peluang-peluang yang sesuai dengan frekuensi vibrasi mereka. Ilmu modern pun mulai mengakui hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa selama tidur, otak tetap aktif dalam proses konsolidasi memori dan problem solving. Artinya, ketika kamu tidur dengan fokus positif, otak bawah sadarmu akan mencari solusi dan cara untuk mewujudkannya tanpa kamu sadari. Itu sebabnya, kadang ide terbaik muncul begitu kamu bangun, bukan saat kamu memikirkannya keras-keras. Dalam spiritualitas timur, tidur dianggap sebagai fase penyelarasan energi. Orang yang sebelum tidur melakukan meditasi ringan, doa, atau latihan pernapasan, diyakini lebih mudah terhubung dengan energi semesta. Vibrasi mereka menjadi jernih, tenang, dan terbuka, sehingga rezeki bisa mengalir melalui jalur yang tak terduga. Bisa lewat seseorang yang tiba-tiba menghubungi, peluang yang muncul mendadak, atau perasaan intuitif yang mengarahkan mereka pada langkah tepat keesokan harinya. Tapi kebalikannya pun benar. Jika sebelum tidur pikiran dipenuhi rasa takut, marah, atau rasa gagal, maka energi bawah sadar yang bekerja saat kamu tidur menjadi kabur. Ia menarik situasi-situasi yang serupa dengan emosi itu. Karena semesta tidak membedakan antara keinginan dan ketakutan, ia hanya merespon frekuensi. Dan frekuensi terkuat dari manusia adalah perasaan yang dibawa saat tidur. Jadi, rahasia terbesar
bukanlah bagaimana kamu bekerja di siang hari, melainkan bagaimana kamu tidur di malam hari. Apakah kamu tidur dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur? Atau kamu tidur dengan kepala penuh beban dan pikiran negatif? Kualitas tidurmu bukan hanya menentukan kesehatan tubuhmu, tapi juga arah energi rezekimu. Mulailah dengan hal sederhana. Sebelum tidur, ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil dalam hidupmu. Rasakan perasaan cukup, dan biarkan dirimu percaya bahwa semesta sedang bekerja untukmu. Biarkan bawah sadarmu menyerap energi positif itu, dan bekerja sepanjang malam sebagai magnet keberlimpahan. Karena saat kamu tidur, kamu tidak benar-benar berhenti. Energi hidupmu tetap bergetar, menari dalam dimensi halus yang tak terlihat, berinteraksi dengan getaran semesta. Dan saat pagi datang, kamu bukan hanya bangun dengan tubuh segar, tapi dengan aliran rezeki yang mulai bergerak ke arahmu. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya datang lewat kerja keras yang terus-menerus. Padahal, kerja keras hanya satu bagian kecil dari hukum semesta. Bagian lainnya adalah sinkronisasi energi, kemampuan untuk menyelaraskan frekuensi batinmu dengan arus kehidupan. Ketika dua hal ini berjalan seimbang, hasilnya bukan sekadar kerja keras yang lelah, tapi aliran hidup yang ringan. Coba perhatikan, orang-orang yang hidup dalam keberlimpahan seringkali bukan orang yang paling stres, paling sibuk, atau paling panik. Mereka adalah orang-orang yang mampu menyeimbangkan usaha dengan ketenangan batin. Dan ketenangan batin itu tercipta dari kualitas tidur, dari cara mereka menyerahkan semua ketegangan kepada semesta setiap malam. Tidur bukan sekadar aktivitas biologis, tapi juga jembatan spiritual antara dirimu dan alam semesta. Saat kamu terlelap, batas antara pikiran sadar dan bawah sadar melebur. Di titik itulah, pesan-pesanmu, baik berupa doa, afirmasi, atau perasaan, mengalir ke dalam vibrasi energi yang lebih luas. Dan semesta merespon bukan pada kata-kata, tapi pada getaran hatimu. Kunci dari semua ini bukan sekadar apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang kamu rasakan sebelum tidur. Rasa syukur, damai, percaya dan cinta, inilah energi yang paling cepat membuka jalur rezeki. Sementara rasa takut, marah, atau cemas hanya menciptakan kebisingan energi yang menghambat aliran itu sendiri. Maka, malam bukan waktu untuk mencemaskan besok, tapi waktu untuk menyelaraskan diri. Bukan untuk menghukum diri dengan kegagalan hari ini, tapi mengisi ulang vibrasi dengan rasa cukup dan percaya. Karena saat mata tertutup, semesta terbuka. Jadi, sebelum kamu tidur malam ini, tarik napas panjang. Ucapkan terima kasih untuk satu hal saja yang kamu miliki. Rasakan damainya, dan biarkan pikiranmu perlahan tenggelam dalam keheningan malam, sambil percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirimu yang sedang bekerja, dengan tenang, dengan sabar, dengan penuh kasih. Esok pagi, mungkin kamu tidak langsung melihat uang jatuh dari langit, tapi kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Orang yang tepat muncul, kesempatan yang kamu butuhkan terbuka, jalan yang sebelumnya buntu mulai menunjukkan celah. Dan semua itu bukan kebetulan, itu hasil dari energi bawah sadar yang kamu setel dengan benar saat tidur. Bersyukurlah saat kamu tidur, karena di saat itu, rezeki sedang bergerak mendekat. Dan jika kamu terus melatihnya setiap malam, hidupmu perlahan akan berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena frekuensi dirimu yang berubah.